Majelis Ulama Indonesia atau MUI menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kasus penembakan di kantor MUI. MUI pun meyakini bahwa Mustafa, pelaku penembakan, tidak mengalami gangguan jiwa. Wasekjen Bidang Hukum dan HAM MUI Ihsan Abdullah menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kasus penembakan di kantor MUI. Ihsan menegaskan peran Mustafa hanya sebagai bagian dari aktor dalam kasus ini. Data yang dimiliki MUI, Mustafa memiliki rekening dengan nilai mutasi 800 juta rupiah dan tergabung dalam klub penembak hingga memiliki izin penggunaan senjata. MUI pun membentuk tim investigasi yang terdiri dari 9 orang. Seorang Mustafa, apakah dia bergerak sendiri? Kemudian yang kedua, seorang Mustafa memiliki rekening tabungan yang ratusan juta. Mutasinya sampai dengan April itu sampai 800 juta. Kalau dia seorang petani, apalagi orang gila, nggak mungkin. Atau kurang air sakit jiwa. Yang kedua, dia anggota klub dari sebuah klub penembak. Dan dia memiliki senjata. Walaupun soft gun, tetap kan berizin. Dan ini makin memperdalam kami, niatannya adalah untuk menginvestigasi. Tidak boleh kasus ini berhenti. Mengapa kemudian Mustafa mati? Padahal ketika diserahkan kepada polisi masih hidup dan dibawa ke polsek masih hidup. Saksi semua sudah diperiksa, ya, dari 5 saksi, ya, 7 saksi semua mengatakan sama. Kami menduga dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari aktor. Karena tadi melihat data-data yang makin hari makin kami temukan atas pendalaman ini. Petugas dari Polres Jakarta Pusat dan Polres Pesawaran Lampung meminta keterangan istri pelaku penembakan di kantor pusat MUI Jakarta terkait kepemilikan senjata api. Rosmala Dewi yang merupakan istri dari Mustafa mengaku tidak mengetahui jika suaminya pergi pamitan ke Jakarta membawa senjata api. Ia hanya meminta doa sebelum berangkat ke Jakarta menggunakan travel. Selain itu, Dewi juga mengklaim Mustafa tidak terlibat organisasi terlarang apapun seperti teroris. Sebab suaminya hanya seorang petani dan tidak pernah ada tamu dari luar yang datang ke rumahnya. Kalau kehidupannya dia nggak pernah kalau bergaul membahas tentang senjata dari berita ini. Iya, dari tetangga baru sekarang. Iya, sekarang ini saya tahu. Sama sekali juga nggak ada pernah datang ke rumah. Nggak yang ada. namanya Pak Mustafa gitu. Nggak ada. Ada tempatnya nggak Bu yang mungkin Bapak bilang ini nggak boleh dipegang atau nggak boleh dibuka? Nggak pernah ngomong dia. Nggak pernah ya. Baru kali. Nggak tahu juga saya dari mana atau gimana. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta aparat kepolisian mengungkap latar belakang pelaku penembakan di kantor MUI Pusat meski pelakunya telah meninggal dunia. Menteri Agama meyakini aksi penembakan itu akibat kesalahan pelaku dalam memahami agama. Tetapi saya yakin bukan bentuk dari teror, tapi dari orang yang salah dalam belajar agama atau memahami agamanya. Dan kita meminta aparat kepolisian untuk mengusut ini secara tuntas. Meskipun saya dengar kabar pelakunya meninggal, tapi latar belakang tetap harus dicari ya agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya, MUI membentuk tim investigasi yang terdiri dari 9 orang guna mengupas kejadian penembakan di kantor MUI tempo hari. Informasi terbaru akan disampaikan rekan kami Negina Vita dari MUI. Vita, apakah ada informasi mengenai 9 orang ini akan langkah pertamanya akan memeriksa kemana? Ya, langkah pertama yang akan dilakukan oleh tim investigasi dari internal MUI ini adalah mengenai atau mendalami mengenai profiling dari pelaku penembakan di kantor MUI yaitu bernama Mustafa. Tadi kami sempat berbincang dengan Wasekjen Bidang Hukum dan HAM MUI Ihsan Abdullah mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam konstruksi kasus ini, Alfat. Jadi tadi menurut MUI bahwa Mustafa ini merupakan bagian dari aktor dalam kasus penembakan di kantor MUI. Nah, kemudian saya tadi sempat tanyakan, siapa kemudian yang terlibat? Apakah ini melibatkan perseorangan atau perorangan atau justru ada sekelompok atau kelompok tertentu? Ini yang masih diinvestigasi atau didalami oleh
tim investigasi dari internal MUI, tapi tadi sempat disampaikan oleh Ihsan Abdullah bahwa untuk tujuan dari penembakan yang dilakukan oleh Mustafa menurut keterangan dari MUI adalah untuk menebarkan teror. Tapi kan ini jadi pertanyaan selanjutnya, Alfat. Apakah ini memang murni hanya untuk menyebarkan teror atau ada motif lain dalam atau dibalik penyebaran teror ini? Itu yang masih didalami oleh tim investigasi dari internal MUI. Tapi tadi ada hal yang menarik setidaknya yang bisa kita tangkap ya dari pernyataan yang disampaikan oleh Ihsan Abdullah. Kenapa kemudian ada dugaan keterlibatan pihak lain yang muncul dalam kasus ini? Ada dua indikatornya, Alfat. Yang pertama ini adalah kalau kita sempat menyimak pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa tempat Mustafa ini tinggal, kan menyampaikan bahwa Mustafa ini profesi sehari-harinya adalah petani. Tapi menurut data yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia, Mustafa ini memiliki mutasi rekening, yang nilainya ini ada 800 juta rupiah pada akhir April 2023. Kemudian yang kedua, Mustafa ini tergabung dalam kelompok yang memang ini memiliki izin penggunaan senjata. Nah, indikator yang kedua ini adalah berkaitan dengan kematian dari pelaku. Ini menarik, Alfat, karena tadi MUI menegaskan dan memastikan bahwa pelaku bernama Mustafa ini memang dalam kondisi sadar ketika diamankan oleh petugas. Bahkan tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang petugas keamanan yang memang ketika kejadian berada langsung di lokasi melihat saat dan setelah Mustafa ini ditangkap. Petugas keamanan menyampaikan bahwa Mustafa ini memang sempat kabur, bahkan lari keluar dari kantor MUI untuk kabur. Artinya ini memang dalam kondisi sadar. Tapi MUI sempat mempertanyakan tadi, apakah memang betul pihak yang disebut meninggal dunia oleh pihak kepolisian ini adalah Mustafa? Itu tadi yang sempat dipertanyakan oleh MUI. Karena kalau kita dengar ya pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, polisi kan menyebut bahwa pelaku Mustafa ini dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah ditangkap oleh petugas. Jadi dua hal ini yang memang masih terus didalami oleh tim investigasi, Alfat. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya seperti apa. Juga penasaran mengenai senjata yang dibawa oleh pelaku. Polisi menyebutkan ini senjata airsoft gun, tapi kemudian ada fakta bahwa pelaku masuk dalam klub penembak. Apakah ini artinya senjata yang dibawa kemarin ini sebenarnya senjata api sesungguhnya atau bagaimana sebenarnya? Pengakuan dari atau kesaksian dari MUI sendiri? Ya, ini yang sebetulnya masih didalami. Tapi tadi pihak MUI bahkan kemarin ya juga sempat menyampaikan dan polisi juga narasinya sama sih, Alfat, ya, bahwa yang dibawa ini adalah airsoft gun. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian seseorang yang berprofesi sebagai petani menurut keterangan yang disampaikan oleh kepala desa setempat ini memiliki senjata. Nah, itu yang masih dipertanyakan karena kalau data yang dimiliki oleh MUI menyampaikan bahwa pelaku ini yang bernama Mustafa ini memang tergabung dalam klub penembak yang memang ini diperbolehkan atau memiliki izin penggunaan senjata. Nah, jadi hal ini yang masih terus didalami, Alfat, mengenai jenis senjata yang digunakan ketika pelaku ini melakukan penembakan di kantor MUI. Dari investigasi tim internal dari MUI, 9 orang ini tak kantung hasil. Terima kasih Gina Vita mengabarkan dari kantor pusat MUI.